Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku, Hilda. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kajian ekologi sastra. Tonton video selengkapnya. Menurut Kristanto, ekologi didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup termasuk manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Selanjutnya, Enda Suara mengemukakan bahwa ekologi merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau pelajaran. Secara etimologis, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dan rumah tangganya. Maka ekologi sastra juga meneliti sastra dari sisi ekologisnya. Dengan kata lain, definisi ekologi ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atas dasar definisi ini, maka ekologi sastra juga mencari hubungan timbal balik antara sastra dan lingkungannya. Pendapat Endaswara, ekologi sastra adalah lingkungan, situasi, dan kondisi yang turut terlibat di panggung wacana. Berdasarkan penjelasan beberapa teori tersebut, maka ekologi sastra merupakan suatu ilmu yang mengkaji atau meneliti teori sastra maupun kesusastraan dari segi ekologisnya, yaitu hubungan penciptaan sastra dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kajian ekologi sastra berupaya untuk menemukan spesifikasi lebih tepat mengenai hubungan antara kegiatan manusia dengan proses alam tertentu dalam suatu kerangka analisis ekosistem, atau menekankan saling ketergantungan sebagai suatu komunitas alam. Nah, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis interrelasi sastra dan lingkungan dapat menggunakan wawasan pendekatan ekologi sastra. Ekologi sastra menekankan pentingnya eksploitasi kultural manusia terhadap lingkungan alam dan penyesuaian kehidupan manusia terhadap kondisi-kondisi suatu lingkungan. Kajian ekologi sastra akan mencermati proses adaptasi kultural sastra terhadap lingkungan alam dan sebaliknya. Pendekatan ekologis berusaha mencapai spesifikasi yang lebih tepat mengenai hubungan antara semua kegiatan manusia, transaksi biologis, dan proses alam tertentu ke dalam suatu sistem analisis, yaitu ekosistem. Nah, sastra selalu berada pada dua tataran ekosistem, yaitu yang pertama, ekosistem terbuka, yang artinya korelasi antara sastra dan lingkungannya tampak jelas dan pasti, dapat dinyatakan sebagai karya nyata atau realitas. Dan yang kedua, ekosistem tertutup adalah korelasi sastra dan lingkungan yang masih perlu diraba atau ditafsirkan. Nah, sekarang kita akan mengkaji ekologi sastra pada puisi dalam novel Bapangku Bapulku karya Pago Hardian. Dalam novel ini terdapat beberapa puisi yaitu Dahlia Ungu, Cinta dalam Doa, Rayuanku, dan Marah. Nah, saya akan mengambil satu contoh puisi saja, yaitu Marah, puisi dari Pago untuk Fatona. Berikut puisinya. Marah, puisi dari Pago untuk Fatona. Selamat bertemu rindu, selamat datang sayang, sampai jumpa cinta, selamat pagi iri. Aku marah, aku membenci semua kepalsuanmu. Pecah, lebur, sembilu, belenggu, jerat-jerat, jadilah abu. Hardian 2015 78-79. Nah, berdasarkan puisi tersebut, maka analisis ekologi sastra pada puisi Marah dalam novel Bapangku Bapungku karya Pago Hardian, yaitu pada puisi Marah, pengarang menggunakan alam maupun lingkungan sebagai penciptaan karyanya. Ekologi sastra digunakan oleh pengarang dalam puisi ini adalah selamat pagi iri. Nah, kata-kata ini menunjukkan keadaan waktu yang terjadi. Pagi merupakan kondisi alam yang terjadi karena adanya rotasi bumi yang mengelilingi matahari, sehingga terjadi perubahan waktu siang dan malam. Pagi merupakan kondisi waktu yang dimulai dari terbitnya matahari dari ufuk timur sampai matahari meninggi di atas kepala. Bila dihubungkan ke dalam sastra, maka selamat pagi iri adalah suatu kondisi di mana pengarang lebih awal merasakan sifat iri atau sifat iri yang muncul terlalu dini tanpa sebab. Pendekatan ekologis yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan satu tataran ekosistem, yaitu ekosistem tertutup.
Pada puisi marah dalam novel Bapangku Bapunku karya Pago Hardian menunjukkan bahwa selamat pagi iri merupakan bagian dari alam atau lingkungan sekitar dan proses kreatif yang dilakukan pengarang yang menjelma menjadi sastra. Antara alam dan manusia yang berada di lingkungan sekitar pengarang terwujud menjadi kata selamat pagi iri, menunjukkan suatu keadaan waktu yang terjadi pada diri atau sifat manusia. Kata selamat artinya terbebas dari bahaya, sehat, tercapainya maksud, doa, pemberian salam, dan mudah-mudahan dalam keadaan baik. Sementara kata pagi artinya bagian awal dari hari, waktu, setelah matahari terbit hingga menjelang siang hari. Dan yang terakhir kata iri yaitu memiliki arti merasa kurang senang dengan kelebihan orang lain, cemburu, sirik, dan dengki. Nah, itulah dia kajian ekologi sastra pada puisi marah dalam novel Bapangku Bapunku karya Pago Hadian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.